Al-Ihsan sebagai Abdul Ihsan ini menjadikan kita itu mau berperilaku seperti apapun. Sama sekali tanpa kepentingan kepada Allah, tanpa pamrih kepada Allah sekalipun, itu adalah pamrih itu sendiri. Tanpa pamrih itu adalah pamrih itu sendiri. Karena ujung-ujungnya ya minta diridhoi. Ya, saya cukup bersyukur sajalah. Nggak usah minta-minta. Lah bersyukur ya lagi minta ditambah nikmat. Saya takwa sajalah. Tidak usah minta-minta. Lah yang namanya takwa ada kepentingan. Kepentingan apa sih? Dekat sama Allah. Kepentingan la'allakum tuflihun supaya menjadi beruntung dan seterusnya. Itu loh. Semuanya ada kepentingan-kepentingan. Makanya semua makhluk itu ya berdoa. Berdoa itu sama saja dengan berkepentingan kepada Allah. Itu. Selamat malam sahabat semuanya. Biasanya nih lillahi ta'ala itu kan gak boleh pamrih ya. Tapi Gus Banan kok mengangkat tema bahwa lillahi ta'ala itu harus dengan pamrih. Ini sesuatu yang sangat kontras ya teman-teman. Mungkin Gus Banan bisa memberikan pencerahan nih tentang yang dimaksud lillahi ta'ala tapi kok pamrih itu yang seperti apa Monggo Gus? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa ya. Ini sengaja karena saya sering sekali membaca komentar orang, mendengar ceramah para ustadz, para kiai. Yang namanya ikhlas itu berarti tidak dengan pamrih, kayak gitu ya. Yang namanya ikhlas itu berarti tidak dengan pamrih. Kadang kan sampai orang itu ingin mengenolkan, bahkan sampai ingin mengosongkan hatinya demi untuk mencapai keridhaan Allah, demi untuk mencapai yang namanya rasa ikhlas. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini benar apa enggak sih kondisi yang seperti ini? Begini ya, mereka yang mengatakan, yang mencoba untuk tidak memiliki pamrih kepada Allah, semata-mata murni kepada Allah, mencoba memurnikan hati, itu kira-kira mereka itu orang yang punya kepentingan tidak dengan Allah. Kepentingannya apa? Mereka mencoba tidak ada pamrih sama sekali kepada Allah, betul-betul menyerahkan diri mereka kepada Allah, mau dimasukkan neraka, ya siap, mau dimasukkan surga, ya siap. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau itu dimasukkan neraka, ya oke. Diberikan surga malah jawabnya apa? Kalau surga diberikan sama saya, berikan saja sama sana, sama orang-orang yang orang-orang ahli dunia. Biar mereka gembira semuanya sama orang-orang kafir, jangan berikan sama saya. Kalau saya sudah cukup hanya denganmu. Murni nggak hatinya? Hanya cukup dengan Allah. Nah kira-kira itu model hati yang seperti itu, yang tanpa pamrih sama sekali, itu orang yang betul-betul ikhlas apa enggak kira-kira? Terus dia punya kepentingan apa enggak? Ya. Punya kepentingan. Punya kepentingannya apa? Mendapat ridho Allah. Itu kepentingannya. Nah, mendapat ridho Allah itu pamrih apa bukan? Pamrih. Itu. Makanya seperti Robiah Al-Adawiyah pun yang begitu menyatu dengan Allah. Begitu ridho dengan Allah. Sampai prinsipnya neraka surga udah nggak penting. Saya hanya butuh engkau ya Allah. Itu kan orang yang sangat murni hatinya ya. Tapi ternyata juga punya pamrih. Pamrihnya mendapatkan ridho Allah. Kayak gitu loh. Nah sekarang kalau kemudian Allah betul-betul tidak meridhoi dia tetap, walaupun dia sudah begitu banyak pengorbanan, tapi Allah tetap tidak meridhoi kepadanya. Itu ya. Mungkin Robiah Al-Adawiyah akan tetap ridho, nggak kesinggung, nggak.
Itu loh. Dia nggak akan kesinggung dengan Allah. Walaupun kemudian tetap tidak mendapatkan ridho dari Allah. Dia nggak kesinggung. Lah, kenapa dia nggak kesinggung? Karena saking ingin dekat dengan Allah, yang berarti intinya kepentingannya tetap sama. Kepentingan ingin diridhoi oleh Allah. Itu. Jadi semua orang itu ada pamrih loh dengan Allah loh. Ini. Makanya kemudian saya heran. Kayak gini, yang namanya doa itu sebetulnya menyuruh apa meminta atau apa? Meminta. Meminta ya. Oke. Doa ini meminta kalau dari bawahan kepada atasan. Itu kan seorang anak minta pesangon kepada orang tuanya, kepada atasannya, yaitu orang tuanya. Ini berarti dia berdoa, meminta. Nah, ya kan? Itu. Kemudian ketika atasannya punya kepentingan kepada bawahannya, dia meminta apa enggak? Enggak. Ya memintalah. Orang tua meminta kepada anaknya, tolong ambilin piring. Meminta kan? Meminta. Tapi memintanya orang tua kepada anak itu disebut menyuruh. Nah, makanya yang namanya menyuruh itu ya hakikatnya adalah doa. Nah, di sini yang menjadi persoalan hati para sufi, di mana mereka itu orang-orang yang sudah memurnikan kepada Allah. Itu banyak di antara mereka yang kemudian sudah enggan berdoa. Karena ketika mereka berdoa merasa bahwa saya sedang menyuruh-nyuruh Allah. Gitu loh. Saya dan nyuruh-nyuruh Allah. Saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah itu kan lagi menyuruh Allah supaya memberikan hasanah fid dunya wal akhirah wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Menyuruh kan? Itu. Lah itu yang dihindari. Karena apa? Begitu tingginya rasa kehambaan. Sehingga kemudian mereka itu merasa sungkan. Kalau orang Jawa bilang, kroso rikuh. Ya, merasa sungkan untuk berdoa kepada Allah. Karena apa? Di dalam hati ada perasaan menyuruh-nyuruh. Ternyata buka kelas training jelang Natal dan Tahun Baru. Banyak peserta yang meminta agar opening kelasnya diundur hingga 1 Januari 25. Masih ada waktu untuk mendaftar. Klik link deskripsi untuk info. Namun juga kayak gini loh. Derajat tertinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu adalah rasa ubudiyah. Rasa ubudiyah itu apa sih? Rasa hamba, rasa kehambaan. Makanya derajat tertinggi seorang manusia itu ketika menemukan rasa kehambaan. Nah sekarang, seorang hamba kemudian apa? Diciptakan oleh Allah itu supaya anfa'uhum, supaya memberikan manfaat ke alam semesta. Manfaat ilmunya, manfaat hartanya, manfaat kecerdasannya, dan seterusnya. Memberikan manfaat kepada alam semesta. Lah, ketika dia itu ditugaskan memberikan manfaat ke alam semesta, si hamba ini butuh yang namanya visi, butuh yang namanya misi, butuh yang namanya tujuan-tujuan, butuh yang namanya goal dan lain sebagainya. Butuh yang namanya pencapaian, butuh pembuktian, butuh untuk mempengaruhi orang lain. Lah, ketika kemudian dia itu merasa sebagai hamba yang ditugasi memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kemudian dia ingin mencapai visi-visinya, ingin mencapai cita-citanya, ingin mencapai target-targetnya, mencapai goal-goalnya. Mau tidak mau dia itu kemudian berdoa kepada Allah. Nah, doanya si hamba ini kira-kira doa nyuruh apa enggak? Tidak, karena didasari rasa menghamba atau rasa ubudiyah. Itu.
Makanya kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Kalau perasaan kita adalah perasaan seorang hamba, ya tidak masalah lah, memang kita hamba yang lemah. Sementara kita punya cita-cita, kita punya tugas, yang mau tidak mau harus meminta kepada yang maha kuasa. Nah kira-kira dimintai seperti itu yang maha kuasa tersinggung nggak? Enggak. Makanya yang namanya berdoa itu bisa menyinggung Allah, juga bisa tidak menyinggung Allah. Itu loh. Malah bisa menjadikan Allah mengasihi kepada kita. Yang menyinggung Allah kalau kita kurang ajar sama Allah. Doa tapi muatan energinya itu muatan nyuruh-nyuruh sama Allah. Itu loh. Kurang ajar. Duit dicari-cari kok malah bubar. Allah bakhil amat sih. Itu yang namanya hamba yang kurang ajar kepada Allah. Itu loh. Tapi kalau kemudian dengan perasaan yang tulus bahwa saya seorang hamba, saya tidak bisa bersandar kepada siapa-siapa lagi selain kepada Allah. Nah kira-kira ada orang memposisikan diri sebagai seorang hamba, kemudian apa? Allah tersinggung apa makin sayang? Ya makin sayang, karena memang Allah maha raja. Saya rajanya, kamu kok sangat tunduk sama saya? Ya udah, malah akhirnya Allah itu cinta. Jadi doa itu ya bisa menjadikan Allah itu cinta. Makanya kita berdoa itu tinggal apa? Tinggal mengecek ke dalam perasaan kita. Apakah kita itu lagi nyuruh Allah sehingga kita kurang ajar? Atau kita itu sedang menghamba kepada Allah. Kalau perasaan kita sebagai hamba, ya ini doa kita itu tidak menjadikan Allah itu tersinggung, itu enggak. Kita enggak kurang ajar sama Allah, itu enggak. Makanya yang membedakan cuman apa? Ini loh, perasaan kita, kesadaran kita kepada Allah itu bagaimana posisinya. Ini. Lah, yang namanya manusia itu semuanya itu, makhluk itu semuanya berdoa, semuanya itu tidak bisa lepas dari yang namanya doa, tidak bisa lepas dari yang namanya kepentingan. Doa itu kepentingan apa bukan? Kepentingan. Kepentingan. Kamu berdoa, Rabbana gfirli dunubi wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalkan. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, kasihani mereka seperti mereka memberikan rasa asih kepadaku di waktu kecil. Misalkan. Ini kepentingan kan? Kepentingan. Maka semua doa itu adalah kepentingan. Kalau kepentingan itu berarti minta pamrih apa enggak? Makanya setiap doa itu adalah pamrih. Dan maaf loh, setiap hati itu pasti punya pamrih, karena setiap hati itu punya tujuan, punya ketersinggungan, punya goal, punya keinginan, dan seterusnya. Oh, tikus saja berdoa loh sama Allah loh. Tikus itu berdoa. Kalau nggak percaya coba, tikus lagi ngambil makanan ya di dapur. Ketahuan sama yang punya rumah. Tikusnya lari nggak? Lari. Kenapa dia lari? Takut. Karena ingin selamat. Kalau dia tetap di sana ya pasti diambilin bentong ya kan, diambilin gebuk kayak gitu loh. Makanya dia lari karena dia sedang berdoa, saya ingin selamat, hasanah, saya ingin hasanah, selamat, selamat, selamat. Kabur dia itu loh. Berarti tikus itu memang secara naluri sudah berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu loh. Iya kan? Itu. Tumbuhan. Saya itu ada tuh. Tumbuhan di teras rumah. Tanaman hias di teras rumah. Ini ketika saya tanam di teras rumah, sini kan matahari, ya. Sebelah sini matahari, ini tumbuhannya. Jadi tumbuhan ini mengejar ke arah sinar matahari. Tumbuhan di teras rumah saya mengejar ke arah sinar matahari. Batang yang tumbuh memanjang itu adalah yang ke arah luar. Itu karena apa? Dia butuh yang namanya ultraviolet. Kalau dia tidak ada ultraviolet, tidak bisa melakukan fotosintesis, tidak bisa mengolah makanan. Kalau dia tidak bisa mengolah makanan, yang terjadi adalah kematian. Berarti tumbuhan itu melakukan satu naluri yang namanya
Robbana atina fid dunya hasanah. Dia ingin selamat, dia ingin eksis. Jadi tumbuhan, hewan itu saja punya yang namanya pamrih, punya yang namanya kepentingan. Nah sekarang manusia, kemudian hidup tanpa pamrih sama sekali, nggak bisa. Sampai yang kemudian siap dimasukkan neraka jahanam oleh Allah, siap dengan bahagia. Sampai kemudian dia itu dimasukkan surga, siap. Yang ikhlas-ikhlas sekali itu, yang ridho-ridho sekali, yang murni sekali hatinya kepada Allah, yang kosong sekali hatinya kepada Allah, dia tetap punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ya, kepentingannya ingin mendapatkan ridho dari Allah. Sehingga berusaha keras untuk lillahi ta'ala. Nah, berusaha keras untuk lillahi ta'ala, untuk murni kepada Allah, itu sama saja kepentingan. Karena kepentingannya adalah mencari ridho Allah. Itu. Kan kadang-kadang ada orang yang bilang, saya ini sekarang sudah nggak pernah doa. Saya cukup bersyukur saja. Buat apa saya minta-minta kepada Allah? Saya cukup bersyukur saja. Nah, orang bersyukur kepentingannya apa sih? Ingin ditambah rezeki. Iya kan? Nikmatnya ingin ditambah. Itu. Kepentingannya orang syukur itu. Nah, kepentingan itu pamrih apa bukan? Pamrih juga. Ini jadi, itu hanya beda level kesadarannya saja. Gitu ya. Tapi semua orang itu berkepentingan kepada Allah, semua orang itu punya pamrih kepada Allah. Karena ujung-ujungnya ya kita ingin ridho, kita ingin mendapatkan nikmat yang ditambah, kita ingin menjadi hamba yang disayang Allah, dan seterusnya. Dan itu semuanya adalah pamrih. Kita disuruh kosong, tidak ada pamrih sama sekali, nggak bisa. Mereka yang sudah mengkosongkan hati sekalian, tetap punya pamrih. Pamrihnya apa? Ingin diridhoi. Dia bilang, saya nggak diridhoi Allah, nggak apa-apa. Iya, kamu bilang nggak diridhoi Allah, nggak apa-apa. Tapi hakikatnya dia bilang seperti itu juga karena ingin diridhoi. Ini loh, ingin menunjukkan konsistensinya kepada Allah. Itu loh, konsistensi menghambanya sehingga ya sampai rela-relaan seperti itu. Semuanya itu berkepentingan. Makanya kemudian saya ngomong, lillahi ta'ala itu adalah pamrih kepada Allah. Itu. Lalu Allah saja menciptakan alam semesta ini, ya ada tujuannya kok. Artinya ada pamrihnya juga. Pamrihnya apa sih? Ingin dikenal. Itu loh. Allah itu ingin dikenal. Awalnya kan Allah lah kanzan makhfiyan. Sebuah gedung perbendaharaan yang kosong. Kuntu kanzan makhfiyan. Kemudian Allah ingin dikenal. Kemudian menciptakan yang namanya alam semesta. Yang kemudian disebut dengan nama emanasi atau tajalli itu loh. Lah ini apa? Supaya Allah menciptakan kehidupan ini, tujuannya supaya apa? Allah dikenal. Walaupun Allah nggak butuh dengan makhluk, betul nggak butuh disembah, nggak apa. Tapi di situ ada eksistensi, gimana Allah itu ingin dikenal. Nah sekarang seorang hamba juga sama, dia ingin eksis, sehingga apa? Mencoba memurnikan hati dan seterusnya. Maka semuanya itu ya ada pamrihnya. Itu loh ya, nggak ada pamrihnya. Dan punya pamrih kepada Allah apa dosa? Dosa nggak? Ya enggak. Karena semua manusia itu punya emosi. Semua manusia punya ketakutan. Semua manusia ingin yang namanya kebaikan. Al-insanu abdul ihsan, kata Imam Ghazali. Manusia itu adalah hamba kebaikan. Semua orang itu ingin mendapatkan kebaikan. Itu loh, Abdul Ihsan. Nah, yang namanya Abdul Ihsan ini, dia itu tidak bisa lepas dari tujuan-tujuan ingin mendapatkan kebaikan. Loh, jangankan manusia, tikus saja seperti itu kan. Kayak gitu loh. Tikus saja seperti itu. Makanya Al-Ihsan sebagai Abdul Ihsan ini menjadikan kita itu mau berperilaku seperti apapun. Sama sekali tanpa kepentingan kepada Allah, tanpa pamrih kepada Allah sekalipun, itu adalah pamrih itu sendiri. Tanpa pamrih itu adalah pamrih itu sendiri.
Karena ujung-ujungnya yang minta diridhoi, ya. Saya cukup bersyukur sajalah, nggak usah minta-minta. Lah bersyukur ya lagi minta ditambah nikmat. Saya takwa sajalah, tidak usah minta-minta. Lah yang namanya takwa ada kepentingan. Kepentingan apa sih? Dekat sama Allah. Kepentingan la'allakum tuflihun, supaya menjadi beruntung, dan seterusnya. Gitu loh. Semuanya ada kepentingan-kepentingan. Makanya semua makhluk itu ya berdoa. Berdoa itu sama saja dengan berkepentingan kepada Allah. Gitu. Lah, lalu ikhlas itu sendiri seperti apa sih? Ikhlas saya, Pak. Ini, yang namanya ikhlas itu, ya, itu pernah Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat. Dan itu hadisnya musalsal itu. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ikhlas itu apa sih? Mahual ikhlas. Apa itu ikhlas, Nabi? Jawabnya Nabi, aku orang ngerti. Ya, saya nggak tahu. Nanti coba saya tanyakan sama Jibril. Betul, Nabi Muhammad tanya kepada Jibril. Jibril jawabnya sama saja. Aku orang ngerti, nyong orang ngerti. Saya nggak tahu. Nanti saya tanyakan kepada Allah. Gitu. Lah kemudian betul, Jibril itu bertanya kepada Allah. Ikhlas itu apa sih? Kayak gitu. Allah memberikan jawaban. Al-ikhlasu sirrun min asrori. Yang namanya ikhlas itu adalah rahasia dari banyaknya rahasia-rahasiaku. Ikhlas itu adalah rahasianya Allah. Nah sekarang kalian mau ujian nasional, ya. Yang namanya kunci jawaban dan soal itu dirahasiakan oleh negara. Bisa ditemukan nggak? Karena barang. Nah sekarang ikhlas itu rahasia. Bisa dicari nggak? Ya nggak bisa. Makanya bodoh kalau orang itu nyari ikhlas itu bodoh. Nah barang dirahasiakan, digembok kenceng dirahasiakan. Kok dicari-cari? Bodoh. Ini. Makanya kemudian tugas manusia itu sebetulnya hanya ditugasi untuk berbuat baik saja. Tidak untuk mencari-cari ikhlas. Kita hanya ditugaskan untuk terus berbuat baik dan terus berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, kok kemudian malah memikirkan kita ikhlas apa enggak, kita malah enggak jadi loh. Berbuat baik malah gagal. Mau sodako, ini kok saya kok kayaknya pamer loh sedekahnya. Nantilah, nunggu enggak pamer. Enggak jadi beramal kan? Enggak jadi sedekah kan? Sudah kayak gitu sudah ditunda. Ya sekarang sudah enggak pamer. Ih, kok sekarang saya jadi takabur ya sedekahnya ya. Aduh, besok lagi lah. Gagal lagi kan? Gagal lagi nggak jadi sodako. Gitu loh. Terus besoknya lagi, waduh, ini sekarang saya sepertinya hatinya tenang, bisa ikhlas ini. Tapi istri malah lagi butuh uang apa? Uang belanja. Alah, yang nggak jadi sedekah, kasihkan saja sama istri. Akhirnya dia gagal beramal baik gara-gara mencari yang namanya ikhlas. Jangan dirahasiakan kok. Kalau kita malah memikirkan kita ikhlas apa enggak dalam beramal, kita malah enggak jadi beramal. Mau sholat, aduh saya ria apa ya ini ya, mundur, nantilah. Ya sudah, habis waktunya gara-gara untuk nyari-nyari ikhlas. Itu. Makanya tugas kita itu hanya silahkan beramal baik, berbuat baik. Mau sholat kayak, mau sedekah kayak, mau membantu orang kayak, mau bisnis kayak, mau apa. Gak usah dipikirkan saya ikhlas apa enggak, sudah beramal baik. Ikhlasnya toh rahasia, serahkan saja kepada Allah. Terserah Allah lah mau menilai saya ini ikhlas apa enggak. Monggo, bodoh amat. Ya karena memang barang rahasia. Oh barang udah dia rahasia kan kok dicari-cari. Ya gitu. Kadang kan ada orang bilang, saya kayaknya sedekahnya masih kurang ikhlas sehingga nggak ngefek. Halah, ngapain kemudian apa? Nyari-nyari ikhlas. Kayak gitu loh. Kalau orang ikhlas ya malah nggak mikir sedekahnya ngefek apa enggak, dipikir juga enggak. Kayak gitu loh. Itu. Nah ini, jadi tugas kita itu hanya berbuat baik. Ikhlasnya diserahkan kepada Allah karena itu adalah rahasia Allah. Lah terus apa?
yang namanya ikhlas itu di samping kemudian sirrun min asrori, rahasia dari rahasia Allah, juga auda'tuhu qalbaman ahbabtu min ibadi. Gimana rahasia tersebut dititipkan oleh Allah di hati para hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Itu loh. Jadi memang itu rahasia, tapi ketika Allah itu menghendaki seseorang supaya ikhlas, ikhlas tersebut dititipkan di dalam hati seorang hamba. Tapi catatannya hamba yang dicintai oleh Allah. Allah. Nah, kita bisa nggak mencapai dicintai oleh Allah? Ya nggak tahu lah. Kayak gitu loh. Iya kan? Nggak tahu. Itu ribet jadinya urusannya loh. Terus layat lau alaihi malakun fayaktubuhu wala syaitonun fayufsiduhu. Gimana? Ketika ikhlas tersebut dititipkan dalam hati seorang hamba, ini tidak ada malaikat yang bisa mencatatnya. Dan tidak ada setan yang bisa merusaknya. Saking rahasianya ini. Betul ikhlas nggak bisa dicari, tapi ikhlas itu bisa dirasakan. Itu loh. Getarannya itu bisa dirasakan. Makanya kita kadang-kadang juga ada komentar, wah itu orang ikhlas banget ya, Masya Allah. Karena kadang-kadang komentar seperti itu. Memang ikhlas itu bisa dirasakan dan bisa ditangkap oleh hati kita. Makanya kita bisa menilai itu orang ikhlas apa orang enggak. Bisa. Cuma untuk mencapai titik itu tidak bisa dicari ikhlas itu. Karena setan saja itu nggak bisa mendeteksi, malaikat saja nggak bisa mendeteksi. Saking detailnya, saking mininya itu. Maka kalau dalam ilmu kuantum itu, fisika kuantum, itu kan partikel terkecil alam semesta kan atom. Atom kemudian dipecah lagi ada proton, ada neutron. Kemudian tengah-tengahnya ada yang namanya inti atom. Inti atom dipecah lagi. Di dalam inti atom ada neutron dan proton lagi. Juga ada inti atom lagi. Inti atomnya dipecah lagi, pecah lagi. Kapan selesainya? Sampai kemudian apa? Sampai kemudian teknologi yang ditemukan oleh manusia tidak mampu mendeteksi. Saking mininya, saking kecilnya. Lah yang namanya perasaan ikhlas itu perasaan yang sudah seperti kepingan-kepingan atom yang sangat kecil. Makanya nggak ada teknologi yang bisa mendeteksi terhadap rasa ikhlas. Saking lembutnya, itu loh. Saking kecilnya, saking mininya itu nggak bisa dideteksi. Ini. Tapi yang seperti itu, yang saking mini seperti itu, kemudian bisa dideteksi dengan perasaan manusia. Makanya kadang kita bisa menilai orang, wah itu orang kok ikhlas banget ya. Itu. Tapi ya itu, yang seperti itu tidak bisa kita usahakan, tidak bisa kita cari. Itu. Nggak bisa diusahakan. Itu semata-mata pemberian dari Allah yang dititipkan di hati seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Itu. Makanya yang namanya beramal, ya, itu nggak usah nyari-nyari ikhlas. Berarti apa yang harus kita bangun apa sih? Cuek bebek. Bodoh amat cuek bebek. Yang penting kita punya prinsip, saya ingin berbuat baik. Saya ingin beramal. Saya ingin melakukan hal yang terbaik. Ikhlas nggak usah dicari, nggak usah ditanyakan. Bodoh amat. Sedekah-sedekah aja. Kayak gitu. Saya biasa kok. Kayak gitu. Sedekah nggak pernah mikirin ini saya sedekahnya sirri. Atau kemudian sedekah saya itu sedekah alaniyah. Terang-terangan atau bersembunyi. Saya nggak pernah mikir-mikir kayak gitu. Bodoh amat. Yang penting saya sedekah. Kayak gitu. Loh iya. Imam Ghazali. Imam Ghazali itu beliau itu amal baiknya banyak banget. Karena beliau ilmuwan. Amal baik dari thalabul ilmi, belajar ilmu saja sudah seperti apa beliau itu apa namanya? Jerih payahnya, begitu banyak amal baik beliau itu. Ini. Kemudian setelah itu dia menjadi ilmuwan, menjadi ulama. Ngajar begitu banyak orang, memberikan penerangan kepada orang dengan ilmu. Kitab-kitabnya juga banyak sekali karya-karyanya.
Sampai hari ini nggak pernah terputus karya-karya Imam Ghazali. Kan amal solehnya banyak banget kan. Ternyata ketika beliau itu mati, ya, yang menyelamatkan beliau dari siksa kubur, dari pertanyaan malaikat mungkar nakir, itu hanya seekor lalat. Nah, waktu itu Imam Ghazali sedang nulis, ya, nulis pelajaran. Kan pakai tinta air itu. Itu ada lalat yang haus, kemudian minum air tintanya. Dibiarkan sama Imam Ghazali. Oh, kamu haus ya? Masya Allah, kasihan. Monggo, monggo, monggo. Kayak gitu loh. Dibiarkan. Ternyata amal yang sekecil itu yang dicatat oleh Allah sebagai amal ikhlas. Sehingga apa? Menyelamatkan Imam Ghazali ketika dia itu ditanya di alam kubur. Ini. Padahal amal solehnya begitu begitu banyak ini. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita nggak tahu di mana sih yang kemudian kita itu amal kita yang ikhlas. Nggak tahu lah, wallahu a'lam. Yang penting kita mikir bagaimana beramal baik yang sebanyak-banyaknya seperti Imam Ghazali. Walaupun nanti yang dicatat ikhlas cuman apa? Cuman lalat itu, menolong lalat. Tapi ya kenyataan itu yang kemudian menyelamatkan seorang Imam Ghazali. Jadi pikiran kita fokus saja untuk berbuat baik. Fokus saja untuk melimpahi alam semesta ini dengan kemanfaatan, dengan karya terbaik, ya. Ikhlasnya, ya sudah, toh itu rahasia. Bikin dablek, serahkan kepada Allah. Begitu. Ini sangat daging semuanya materinya tadi, sangat mendalam ya. Mungkin buat teman-teman yang masih belum paham ya, jadi tentang materi, isi materinya bisa diulang beberapa kali karena memang sangat mendalam dan cukup dalam ya. Mungkin buat Oh iya, saya ada tambahan ya. Nah, sekarang tadi ikhlas berarti kita itu tidak usah memikirkan kita ikhlas apa tidak. Kayak gitu ya. Yang penting kita itu fokus untuk banyak berbuat baik, banyak beramal baik, banyak bermanfaat. Ya gitu. Nah, sekarang kita kembalikan tadi kepada masalah pamrih. Nah, ya kan? Kita kembalikan lagi kepada masalah pamrih. Kita kemudian menghamba kepada Allah, pasti ada yang namanya pamrih. Ini, pasti ada yang namanya pamrih. Karena kita ingin eksis kok. Kita ingin mendapatkan kebaikan. Itu. Nah, dengan adanya pamrih, kita ikhlas apa enggak? Bisa ikhlas, bisa tidak. Lah, sekarang kalau tidak ada pamrih sama sekali, mungkin bisa nggak ada pamrih sama sekali. Itu bisa bisa ketemu resiko yang sama. Yang tidak ada pamrih juga bisa ikhlas, bisa ya, tidak. Dua-duanya sama. Karena ikhlas itu adalah urusan Allah. Nah, kita harus kembali pada realita kehidupan kita. Ini, bahwa kita adalah manusia yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah fil ard. Sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi. Menjadi wakil tangan Tuhan di sini. Sehingga mau tidak mau kita harus ada yang namanya pamrih. Harus punya yang namanya visi misi. Itu pamrih apa bukan visi misi? Punya yang namanya tujuan, pamrih apa bukan? Punya doa itu pamrih apa bukan? Semuanya adalah pamrih. Nah, kita punya pamrih, tidak punya pamrih, resikonya sama. Bisa ikhlas, bisa juga tidak ikhlas. Makanya yang penting adalah kita menuntaskan tugas kita sebagai khalifah fil ard, kayak gitu ya. Walaupun dengan pamrih, entah itu pamrih dunia, entah itu pamrih akhirat, bodo amat. Ikhlasnya monggo diserahkan kepada Allah. Doa kita berdoa, punya visi kita punya visi, pingin maju ya maju, pingin mundur ya mundur, kayak gitu ya. Pingin kaya, ya ayo kita kaya, kayak gitu ya. Ikhlas tidak ikhlasnya, serahkan kepada Allah. Begitu kesimpulannya. ya terima kasih Gus Banan tadi buat closing statementnya cukup menarik. Kita jumpa lagi ya teman-teman di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Gus Banan.